Noviani Perosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Perosi, biasa dipanggil Novi. Saya berasal dari Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Saya merupakan siswi kelas 12 SMK Darul Kolam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang saya mengambil tema dengan judul pembuatan iklan komersial produk UMKM lokal yang saya ambil dari paket 1. Selama 3 tahun saya bersekolah di sini, saya mengambil jurusan desain komunikasi visual. Saya diajarkan 3 teori. Yang pertama ada videografi, fotografi, dan juga desain grafis. Di videografi saya diajarkan teknik pengambilan video, baik dalam pengambilan video sinematik, acara-acara besar seperti acara nikahan atau acara sholawatan atau yang lain segala macam. Saya juga diajarkan untuk live streaming menggunakan aplikasi Vmix. Lalu saya diperkenalkan peralatan mulai dari kamera, lighting, tripod, dan segala macam. Lanjut di fotografi, saya diajari banyak teknik pengambilan gambar, mulai dari pengambilan gambar close up, medium, dan juga long shot. Diajari segitiga exposure, tentang ISO, diafragma, dan juga shutter speed. Saya juga waktu magang dulu Pak, saya pernah diajak ngejob sama Pak Fauzan di acara nikahan untuk sesi pemotretan. Lanjut di desain grafis ini Pak, saya diajarkan pada 2 aplikasi software. Yang pertama ada di Corel Draw. Di Corel Draw saya diajarkan membuat logo atau banner dan juga poster. Terus saya di Photoshop saya diajarkan untuk mengedit foto. Misalnya cahayanya kurang, saya iki tambah seperti itu. Lanjut. Tujuan saya di sini saat pembuatan iklan komersial produk UMKM lokal ini sebagai berikut. Sebelumnya saya perjelas Pak bahwa paket 1 ini menekankan kepada video tutorial. Jadi tujuan saya di sini ada mempromosikan produk UMKM lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat. Jadinya saya tuh membuat iklan seperti ini untuk membangun para pengusaha UMKM agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat Pak. Kan zaman sekarang tuh anak-anak taunya tuh di kafe atau restoran. Nah, saya tuh ingin membantu para penjual UMKM yang ada di masyarakat sini, usaha kecil-kecilan, itu tuh bisa, dagangannya tuh bisa laris. Karena rata-rata Pak, rata-rata yang sekarang yang mendirikan usaha UMKM itu ibu-ibu yang jauh dari kata bergaul dengan sosial media seperti itu. Jadi saya membantu mereka karena kita membantu dengan dengan membeli dagangannya atau memborong dagangannya atau segala macam, tidak harus seperti itu. Kita bisa membantu mereka melalui karya-karya kita sebisa mungkin. Yang kedua ada meningkatkan daya tarik dan minat beli konsumen. Yang kedua ini Pak, saya tuh membantu agar usaha mereka itu mampu memiliki daya tarik yang kuat untuk para konsumen, pembeli-pembeli yang lain atau masyarakat yang lain. Jadinya masyarakat itu gini, ayo jajan di situ, ayo jajan di situ karena di situ tuh enak, di situ tuh murah seperti itu. Di tujuan yang ketiga membangun dan memperkuat citra merek brand image. Di sini tuh saya tuh kayak brand-brand lokal seperti makanan Starbucks atau segala macam kan dia sudah punya brand image ya. Jadi saya tuh ingin membangun usaha UMKM itu biar punya daya tarik dan memperkuat citra merek seperti brand-brand yang lain walaupun hanya sekedar usaha UMKM. Selanjutnya memanfaatkan media promosi yang efektif seperti yang saya bilang awal tadi, membantu lewat karya kita.
Yang kelima ada mendukung peningkatan penjualan dan keberlanjutan usaha UMKM lokal. Yang keenam ada mendorong daya saing produk UMKM lokal. Selanjutnya di bab 2 ada praproduksi. Tahap praproduksi ini ialah tahap yang amat penting. Pada tahap ini ditentukan tujuan produksi, penentuan target-target, penyusun desain dan sebagainya. Tidak ada rumusan yang benar-benar baku pada tahap praproduksi ini. Dan tahap ini juga aktivitas pengambilan video dimulai dan mempersiapkan peralatan kebutuhan adalah hal yang paling penting. Ide pokok yang pertama ada pemanfaatan iklan sebagai media promosi efektif seperti yang saya bilang awal tadi Pak. Kita tuh sebagai anak Gen Z Pak ya, anak Gen Z yang setiap hari nggak bisa jauh dari handphone atau ponsel, yang biasanya buka TikTok, Instagram, Facebook seperti itu. Jadi kita tuh memanfaatkan memanfaatkan media sosial itu sebaik mungkin, karena zaman sekarang itu Pak banyak yang menyalahgunakan sosial media. Jadi kita sebagai anak muda generasi penerus yang bisa melakukan karya kita atau menyalurkan karya kita melalui postingan kita yang bermanfaat bagi pengusaha UMKM, kita harus bantu Pak, karena nggak semua orang itu tahu cara penggunaan media sosial yang baik dan benar. Yang kedua ada penguatan identitas dan citra merek UMKM lokal. Yang ketiga ada penyampaian keunggulan dan nilai unik produk UMKM lokal. Yang keempat ada adaptasi UMKM terhadap perkembangan teknologi dan media digital. Nah, seperti ini Pak yang saya maksud. Jadinya tuh digital zaman sekarang itu tidak hanya tentang info-info hoax atau segala macam, tapi kita bisa melalui media itu kita bisa membantu orang gitu loh. Tidak dengan cara membeli dagangannya atau segala macam. Zaman sekarang kan ada kata endorse dan juga food vlogger. Bisa juga kalau orang itu suka banget konten kuliner, bisa dijadikan itu food vlogger yang biasanya nge-review tempat-tempat yang enak. Biasanya kan banyak banget Pak sekarang food vlogger itu nge-vlog tempat penjualan yang di gang sempit. Seperti itu bisa membantu mereka loh Pak. Yang keenam ada dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Nah itu juga bisa membantu perekonomian mereka, entah itu setelah videonya itu meledak atau viral. Kalau di TikTok tuh FYP, mereka tuh bisa didatangi banyak orang-orang asing, bahkan luar kota tuh bisa mencicipi makanan mereka seperti itu. Lanjut ke sinopsis. Di sinopsis saya kali ini tuh menceritakan tentang titik lokasi, lalu disusul dengan si penjual ini mempersiapkan bahan-bahan, setelah itu mencuci tangan karena himbauan kebersihan dan juga menjaga kesterilan makanan yang akan dijual. Dilanjut dengan memasukkan adonan satu persatu ke dalam wadah. Setelah itu setelah bahan-bahannya tercampur, lanjut dengan mengaduk dengan mixer. Setelah itu penjualnya membersihkan meja dagangan dan menata toppingan dan menaruh banner yang ada logo bukanya agar menarik pembeli datang. Lanjut pembeli itu memesan dulu baru diambil setelah terang bulannya jadi. Terus setelah itu pedagang membuatkan pesanannya. Sebelum itu dinyalakan dulu kompornya, dipanaskan wajan teflonnya. Setelah itu menuangkan adonan ke wajan tersebut, langsung ditaburi dengan seasoning yang lainnya. Lalu setelah jadi diberi topping, setelah itu dipotong dan dimasukkan ke dalam wadah styrofoam. Setelah itu pembeli membayar pesanannya. Berikut ini skenario yang saya buat. Skenario itu rancangan saya untuk saat pengambilan gambar. Jadi rencananya itu seperti ini Pak. Di sini ada shoot 11 atau 11 shoot seperti ini. Jadinya saya tuh membuat
Shoot pertama itu saya buat seperti ini, berarti saya ambilnya yang sesuai skenario. Lanjut di storyboard. Storyboard ini merupakan gambaran atau angel yang akan saya ambil. Yang pertama itu ada lokasi titik penjualan. Terus di sini saya kasih audio, upfitting and careful. Terus saya kasih suara jepretan kamera biar nanti pas saya editing itu saya jeda sebentar, lalu saya kasih suara jepretan kamera. Di sini saya 5 sampai 10 detik. Lalu di scan kedua itu ada penyiapan bahan-bahan seperti itu. Saya kasih audio yang sama seperti tadi, upfitting and careful, lalu menggunakan durasi 10 sampai 15 detik. Lanjut yang ketiga itu ada sesi cuci tangan atau himbauan untuk menjaga kebersihan makanan sekitar 5 sampai 10 detik menggunakan audio upfitting and careful dengan tambahan efek suara air mengalir. Lalu di scan yang keempat ini ada saat bahan-bahan dimasukkan ke dalam wadah dengan saya kasih audio upfitting and careful tadi, dan juga saya tambahkan efek suara mixer saat mengaduk seperti itu di scan 5. Lalu di scan ke-6 ini ada penataan pertoppingan, jadi atau pembersihan meja dulu. Terus itu pas penaruh topping, setiap penjualnya naruh saya kasih efek suara bell. Lalu selanjutnya gambar kompor itu orangnya menyalakan kompor, saya kasih tambahan efek suara kompor dinyalakan. Lalu di sesi ini Pak, saya sebenarnya sudah merencanakan ini, cuman pas pembelinya datang tuh mau Mbak aku sungkan di syuting, jadinya ya sudah daripada memaksakan satu pihak, mending saya buanglah scan di sini, nggak saya masukkan video. Selanjutnya terambulan diangkat, setelah itu pemberian topping. Setelah pemberian topping dan dimasukkan ke dalam wadah, si pembeli dan penjual ini membayar pesanannya atau transaksi pembayaran. Berikutnya di sini ada alat dan bahan. Saya menggunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak atau hardware dan juga software. Saya menggunakan CPU dengan spesifikasi Intel Air Core i7 dan juga kamera handphone Infinix Smart 8 Pro, mouse, keyboard, monitor, micro SD-nya jadi 2000 GB. Lalu penghapus Faber-Castell untuk alat saat saya menggambar storyboard, buku, gambar HVS, dan juga pensil 2B. Untuk softwarenya saya menggunakan Adobe Premiere Pro untuk mengedit video dan juga Corel Draw untuk mengedit desain yang mungkin akan saya gunakan sebagai thumbnail. Lanjut di bab 3 produksi. Pada tahap produksi pengambilan video sebelumnya telah dirumuskan pada tahap praproduksi, idealnya dalam bentuk gambar atau video yang mencakup banyak informasi tentang konten tersebut. Jadinya saya membuat video dalam waktu 3 menit lebih, sekitar 4-5 detik. Itu bisa mencakup semuanya yang saya ingin ceritakan kepada masyarakat, bahwa selainnya di situ tuh ada usaha UMKM yang ingin saya kenalkan. Berikut ini pelaksanaan praproduksi. Pengambilan gambar saya ambil pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Lalu pemindahan data saya menggunakan pemindahan data foto atau video melalui capture atau dari handphone ke komputer dilakukan langsung menggunakan kabel data. Untuk editing itu saya menggabungkan beberapa foto atau video, menambahkan teks dan efek-efek sesuai dengan tema yang ditentukan. Menggunakan Corel Draw untuk editing
desain, dan juga ada Premiere Pro untuk editing video. Saat rendering dari hasil desain poster atau video yang dicetak format seperti JPEG atau PNG atau format MPEG atau MP4 sebagai video. Nah, berikut ini saat saya pengambilan gambar saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 saat waktu habis asar, sekitar jam setengah 4. Lanjut, ini saya waktu pemindahan data dari handphone ke komputer menggunakan kabel data. Ini saat saya editing. Saat saya editing ini, sebelumnya saya buka dulu aplikasi Adobe Premiere, lalu saya buat scan dengan ukuran 1920 dan juga 1080. Lalu saya impor semua video-video saya atau foto-foto yang ingin saya masukkan atau efek-efek suara yang ingin saya masukkan, saya impor semua. Lalu saya susun satu persatu mana urutan video saya yang ingin saya masukkan. Setelah itu, setelah semuanya sudah jadi, saya lalu menambahkan teks sesuai yang saya inginkan. Setelah teks sesuai yang saya inginkan, saya masukkan dubbing saya atau voice over saya. Lalu saya mengeklik audio utamanya. Audio utamanya saya klik. Saat saya dubbing, suara audio utamanya ini saya kecilkan. Setelah saya jeda tidak ngomong, saya naikkan lagi seperti yang di sana. Terus kalau misalnya saya ngomong lagi, saya turunkan lagi. Kalau misalnya ngomong, saya naikkan lagi. Seperti itu seterusnya. Berikut ini saat saya rendering, saat semua hasil yang saya rasa sudah cukup dan puas bagi saya melakukan rendering dengan cara Ctrl M, lalu saya ganti namanya yang aslinya di pojok atas itu nama file yang enggak yang saya inginkan, saya ganti menjadi hasil UKK Novi, lalu saya ganti dengan HD 1080 H264, lalu saya ganti dengan work area, lalu saya ekspor. Setelah itu saya menunggu 5 menit 4 detik. Bab yang terakhir yaitu pasca produksi. Evaluasi produksi. Evaluasi hasil produksi dilakukan untuk menilai kualitas dan efektivitas iklan komersial yang telah dibuat sebagai media promosi produk UMKM lokal. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa iklan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan kegiatan, karakteristik produk, serta mampu menarik perhatian target audiens. Pada tahap ini akan dievaluasi mulai dari desain gambar atau video, apakah sesuai dengan yang diinginkan, dan jika mengalami kesalahan maka akan dilakukan perbaikan. Berikut ini yang hasil yang saya buat lewat Corel Draw, dan ini nantinya yang akan saya jadikan thumbnail. Terus ini video. Hai guys, aku mau rekomendasi ke kalian terang bulan murah. Lokasinya ada di untuk daftar menunya, dan ini untuk meja dagangan depannya. Untuk bahan-bahannya ada tepung terigu, gula pasir, air putih, telur, baking powder, dan juga vanili. Sebelum membuat adonan, alangkah baiknya kita mencuci tangan. Untuk manfaatnya aku tulis di samping ya. Dilanjut dengan memasukkan bahan satu persatu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Sebelum tepung dimasukkan, bahan yang lainnya diaduk terlebih dahulu sampai rata. Setelah semua bahan dimasukkan, aduk semua bahan menggunakan mixer hingga tercampur rata. Lanjut dengan membersihkan meja. Untuk manfaatnya aku tulis di samping ya. Lanjut dengan menata pertoppingan agar pelanggan dapat memilih varian terang bulan yang ingin dipilih.
Selanjutnya, meletakkan banner yang bertulisan buka agar menarik pembeli datang. Pelanggan datang dan memesan untuk diambil setelah jadi. Penjual menyalakan kompor untuk memanaskan. Lanjut, penjual langsung membuatkan pesanan pelanggan dan memulai memasukkan adonan ke wajan atau teflon. Penjual menaburkan gula di atas sebagai pelengkap. Adonan terang bulan sudah matang, lalu diangkat dan akan diberi topping. Sebelum diberi topping, terang bulan ditutup sebentar agar tidak terlalu keras dan mudah untuk dipotong. Setelah diberi mentega, kemudian ditaburi dengan meses coklat untuk topping coklat susu. Lalu dipotong menjadi 5 bagian dan siap untuk dimasukkan ke styrofoam. Setelah selesai, terang bulan yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam kantong kresek dan pelanggan membayar pesanannya. Pelanggan senang, penjual tenang. Thanks for order. Ya, seperti itu kira-kira hasil video saya. Sekian presentasi dari saya. Barangkali Bapak penguji ingin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Bukan pencuri. Terima kasih Mbak Noviani. Video yang saya sajikan tadi, saya ingin bertanya, itu video tutorial bikin terang bulan apa video tentang marketingnya? Tujuan utamanya tentang marketingnya, sehingga siapapun bisa mengenal terang bulan itu, tempatnya di mana, dan bisa menikmatinya. Video sangat bagus, detail. Dari awalnya saya suka sebenarnya, cuman yang perlu jadi masukan ini, saya kesannya melihat video ini seperti kesan video tutorial. Sekali lagi, ini yang sering kali dilupakan oleh videografer, ini membuat video tentang iklan. Jadi saya harus membedakan antara iklan dengan cara membuat atau tutorialnya. Kalau video ini saya lihat dari awal, menurut Pak Mas Rufi, kalau yang menyusun scan-nya dari pertama karena ingin mengenalkan produk UMKM tentang terang bulan itu, tentunya kita kesulitan untuk mencarinya itu punya siapa. Maka awal-awalnya skenario itu harus dibuat paling tidak orang itu tahu arah di mana tempat itu berada. Jadi yang diutamakan itu rute untuk mencapai tujuan ke tempat itu saja. Urusan nanti sampai menjelaskan tentang pembuatan persiapan kompor itu nggak usah dijelaskan di keterangan itu, soalnya biar ada garis antara pembuatan iklan dengan video pembuatan tutorial. Ini kesannya masih hampir sama dengan punyanya Mas siapa tadi itu. Jadi yang banyak menjelaskan itu tentang cara pembuatannya, akan terlupa dengan bagaimana kita ke sana, bagaimana kita membelinya dengan leluasa di situ. Jadi itu koreksinya Mbak. Sampean kalau ingin membuat iklan untuk produk itu terkenal, maka yang difokuskan itu kita menuju ke tempat itu. Misalkan sampean menawarkan, ambil contoh ini sebelum jadi video, nah itu terang bulan. Terang bulan ini siapa? Terang bulan ini Mbak siapa tadi? Tuh
itu kan ya fenomena. Kalau dari awalnya punya tagline pokoknya rasanya gue gitu, gak ono liyane, gak ada yang lain, akhirnya penasaran. Jadi dalam feeling skenario sama seperti itu menyampaikannya. Akhirnya perjalanan video zaman harus paling tidak ada salah satu angle untuk masuk ke lokasi itu. Baru di situ kita lakukan transaksi pembelian antara pembeli dengan penjual. Di situ ada sisipan-sisipan video yang memperlihatkan tentang apa ya, keistimewaan terang bulan itu. Misalkan ada efek-efek seperti asap apa nanti. Nah, yang ditampilkan lebih utama itu nanti menikmatinya, Pak. Setelah kita punya tujuan ke tempat itu, dilakukan pembelian, terus dilakukan dibuatlah video untuk menikmati itu, dinikmati video itu, makanan itu dinikmati. Nanti istilah oh ini memang ternyata seperti ini rasanya, semua orang sudah tahu di situ tempatnya, baru ditutup dengan apa, sebuah tagline apa, sebuah apa itu seperti itu. Ini tambahan itu saja, Pak. Jadi kesannya video zaman ini masih terkesan video tutorial pembuatan terang bulan, bukan iklan. Terima kasih. Senyum-senyum. Nilai plusnya itu dia percaya diri, Pak. Ya, dari awal mulai pembukaan hingga presentasi dia percaya diri, pede sekali. Akhirnya dari pedenya itu presentasinya lama. Oke, tapi tidak apa-apa. Itu sebuah nilai plus. Memang di era sekarang itu percaya diri itu sangat-sangat penting. Gini, kenapa atau alasan apa kenapa kamu pengambilan gambarmu itu kamu pakai potret? Kenapa kok nggak landscape? Sebenarnya di sini ada keterangan. Soalnya covernya itu kan posisi saya yang berulang ya. Dia kan pas kalau di situ kalau saya buat horizontal seperti itu saya tuh agak kalau ngasih tekstur agak dinamis, jadi saya pilih yang seperti itu. Oke, yang penting bisa menjelaskan dengan alasannya. Tapi sebenarnya dalam pembuatan video yang lebih menarik itu ya posisi landscape. Ya biar kelihatan, karena kamu presentasikan ya di layar seperti ini enak dilihatnya itu ya seluruh layar bisa kelihatan semua, nggak potret seperti ini. Masih sama sebenarnya, videomu itu masih hampir sama dengan video yang pertama yang dulu, yang tadi sempat kita lihat, yaitu tutorialnya yang banyak. Kemudian untuk promosi produknya itu kurang, jadi masih condong ke tutorial pembuatan. Dalam video iklan ada yang namanya praproduksi, produksi hingga pasca produksi, di mana dari praproduksi itu kan kita harus memplanning kita itu mau ngapain saja. Ya, contohnya kayak buat sinopsis, kemudian menentukan talent, menentukan lokasi, properti apa saja yang kita butuhkan, itu semuanya harus disiapkan pada pre-production. Ya, dalam artian ketika kamu mempersiapkan pre-production itu semuanya harus disetting. Kalau kamu pengambilan video dadakan, ya semua orang nggak mau. Seperti yang kamu bilang tadi, ibunya nggak mau disyuting. Iya, berarti itu nggak masuk ke pre-production. Harusnya semua sudah di setting. Ya, nah kalau nggak di setting, ya akhirnya video dadakan.
Kalau kita membuat sebuah iklan ya nggak bisa. Iklan itu diambil dari video dadakan, nggak bisa. Yang namanya iklan ya harus disetting semua. Kalau kita itu bermain di dunia tipu-tipu, benar nggak? Kita itu bermain di dunia tipu-tipu. Kita buat foto ya kita edit dulu. Ya backgroundnya jelek ya kita ganti backgroundnya. Videonya dengan jelek ya kita potong. Ya bisa dibilang kita itu tukang edit, tukang manipulasi, ya nggak apa-apa. Kalau memang iklan biar terlihat menarik harus disetting dulu, pemerannya harus diarahkan dulu, ya memang itu tugas kita. Kalau video dadakan ya nggak bisa. Jadi nanti di briefing, harusnya itu di briefing. Penentuan talent itu juga harus tahu. Jadi mungkin teman-temanmu di sini bisa dijadikan talent. Ayo nanti kamu bantuin saya ambil video, take video. Nanti kamu pura-pura beli, kemudian di gini. Setelah itu nanti kamu pindah ke tempat lokasi, kamu nikmatin apa? Produknya teranggulan ya, teranggulannya. Kemudian nanti kamu kasih tagline di situ, kamu kasih reviewnya di situ. Jadi semuanya di setting, tempatnya, angle kameranya, dialognya, itu semuanya di setting. Nggak bisa dadakan. Ya, kemudian lokasinya ini kamu syuting juga. Kalau tadi kamu belajar medium, close up, ada ekstrim, nah itu kamu juga ambil angle-nya, di mana lokasinya ini. Ini kan tadi sempat kamu ngambil dengan posisi jauh nggak? Ada yang memperlihatkan rumahnya, lokasinya? Nggak ada kan? Nah, di mana orang mau kenal? Mau kamu syuting bannernya saja, ya sama pembuatan teranggulannya. Ya harusnya kamu ambil dari posisi jarak jauh, kelihatan yang penting kelihatan bannernya itu tadi, biar orang tahu oh letaknya itu posisinya ada di sini, dekat dengan masjid, dekat dengan ini. Itu memperkenalkan, bahwa bukan hanya memperkenalkan UMKM-nya, tapi juga lokasinya mereka sudah tahu. Ya. Jangan-jangan yang ada video lain juga yang ada sama kayak gini juga, beda ya, beda, harus beda ya. Jadi seperti yang tak bilang tadi, pembuatan video itu yang namanya pra-production itu ya semuanya itu disetting, nggak bisa dadakan ya, dipersiapkan. Namanya pra itu ya berarti sebelum pengambilan video itu kita sudah siapkan terlebih dahulu lokasi syutingnya di mana, properti apa saja yang kita mau gunakan, talentnya apa, dialognya apa, itu semuanya sudah disiapkan. Baru kita mulai syuting sesuai dengan storyboard dan jalan cerita yang kamu buat tadi. Ya, setting, nggak bisa dadakan, itu nggak bisa. Kalau yang tadi yang kamu jelaskan ini ya berarti videonya itu pengambilannya dadakan, nggak ada tahap pra-production berarti. Kalau Pak ada tambahan Pak? Ya betul, itu sebenarnya tadi sudah juga akan saya sampaikan Pak. Ya memang nggak bisa. Ini pengalaman Pak Thomas Lubi selama ini membuat video klip contoh langitan saja. Ini kalau saya dapat proyek satu video klip, kalau sekarang kan kita ya rata-rata ya. Kalau tidak dipersiapkan ngeluh Mbak Nangan, dapat job 1 bulan 2 saja nggak ada perencanaan yang matang ngeluh. Langitan itu setiap bukan cuma langitan saja, langitan itu saya yang garap videonya. Sekarang sudah tidak lagi. Itu setiap lagu mesti ada, walaupun tidak ada storyboardnya tapi ada skenario-nya, detik sekian ke sekian, terus nanti yang jadi talent itu siapa. Pernah kejadian lucu Pak Erik, saya itu syuting di Babat sana, talentnya itu talent anak pondok sendiri, macamnya macam pengemis, sungguh ini alami Pak Erik. Ada orang lewat itu ngasih nasi betul Pak, ngasih nasi betul itu.
totalitas Jadi ya. alam betul alam gitu. Padahal memang dari awal sudah ada talent yang disiapkan nanti kalau ini, tapi ternyata itu rezeki. Jadi memang betul-betul alami kejadiannya. Andai kata tidak dipersiapkan pengemis itu, terus kita jadikan siapa pengemis? Ngamuk pengemis sampean. Ono pengemis terus sampean ambil gambarnya sampean jadikan video ngamuk. Jadi kalau tidak ada itu mestinya dari awal sampean sudah punya story. Wow, tadi alasannya tidak perlu diutarakan sebenarnya, itu alasan konyol menurut saya. Karena talentnya nggak mau Pak, jadi kita nggak menampilkan video itu salah, itu kesalahan besar buat produser video. Kesalahan besar itu bukan alasan yang harus diutarakan, tapi kalau bisa dipendam alasan itu. Kecelakaan besar untuk produser itu Pak ya. Jadi yang perlu saya tambahkan lagi, zaman sudah canggih, Pak Mas Rufi itu tempatnya usahanya di dalam, tidak di luar. Tapi setiap yang telepon saya kasih QR code untuk lokasi. Jadi begitu orang menembak langsung ketemu lokasinya. Ini sampai tambah itu. Saya ini dijajah dari ujung Pangga sampai ke Banyu Tengah, tapi nggak tembus. Tetap pasar saya masih tetap menang di sana. Di Derajat itu masih tetap menang karena ketika orang dekat-dekat sana disuruh ke ujung Pangga, mesti yang dicari kalau dadakan percetakan terdekat misalkan. Terus kemudian punya seperti itu, misalkan orang nyari terang bulan yang paling penak terdekat mesti ketemu itu ya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya Bapak Penguji. Mungkin saya akan revisi lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.